Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur kepada kita seberataan sehingga kembali berjumpa di Ahad siang melanjutkan kegiatan majelis ilmu kita yang selalu kita berharap mudah-mudahan kegiatan majelis di kampung kita ini menjadi sabab terbuka lebar segala kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan terakhir kitab Lubabul Hadits tuntung membaca bab ke-28. Hari ini masuk pada bab ke-29 fi fadilatir ramyi. Bab ke-29 keutamaan memanah. Keutamaan memanah atau bermain panahan. Panah. Tahwailah panah. Memanah itu perlu kita tahu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, memanah itu satu kegiatan yang sangat positif benar. Melatih konsentrasi, melatih kecerdasan otak, melatih tubuh, melatih untuk persiapan perang, mengisi waktu dengan hal positif memanah itu. Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi itu yang habis waktunya belajar memanah. Dan di dalam sudut pandang ajaran Rasulullah sendiri, memanah itu memiliki keutamaan. Makanya ini ada bab khusus keutamaan memanah. Hadits pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man rama sahman fi sabilillahi kaman a'taqa raqabatan. Barang siapa
yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Barang siapa yang melepaskan anak panah di jalan Allah, maka orang tersebut bagaikan memerdekakan seorang budak. Maka orang tersebut bagaikan memerdekakan budak. Ini hadits pertama. Barang siapa yang melepas anak panah, artinya menembakkan panah di jalan Allah. Maksud di jalan Allah, di dalam berjihad melawan orang-orang kafir harbi dengan tujuan mengangkat agama Allah. Perang pakai panah. Satu tembakan panah pian yang semata demi berjihad mengangkat agama Allah, pahalanya bagaikan memerdekakan budak, ujar Nabi. Kayak apa memerdekakan budak? Pernah kita bahas. Proses memerdekakan budak itu pertama manungkari. Budaknya ditukari, keluar duit. Setelah ditukari, hanya diucapi, engkau bebas di jalan Allah. Hanyar inya bebas dari status budak jadi merdeka. Artinya memerdekakan budak itu bukan perbuatan yang mudah. Mengeluarkan duit dulu. Banyak. Anggap seikung budak itu 50 juta. Manungkari 50 juta. Hanyar dimerdekakan. Sesuai dengan apa yang dikeluarkan, sesuai itu gana pahala pastinya. Sebuting busur atau anak panah pian lesakkan, pian lepas ketika berperang di jalan Allah, pahalanya bagai memerdekakan seikung budak. Dan otomatis dalam berperang itu kada sekali tembak aja, banyak anak panah. Tiap tembakan itu melawan musuh bagaikan memerdekakan budak, jar Nabi. Gana pahalanya. Tapi belajar dahulu memanah. Jangan ketika ada perang berkecamuk. Contohnya, naudzubillah, seandainya terjadi perang. Kayak beberapa tempat di Indonesia dahulu. Ada orang-orang kafir jelas-jelas membantai umat Islam. Itu jihad gitu. Turun kita. Terjadi kayak itu, dibantai umat Islam, kita jihad. Perang di situ. Karena terang-terangan ini membantai kita. Lalu pian hendak kisah memanah, belajar belum? Ta tembak awak kawan. Makanya perlu belajar. Nah, jadi pinang musti. Sekali di lapas, tak boleh ke muha. Belajar. Penting belajar memanah. Hadits kedua. Qala sallallahu alaihi wasallam, alimu auladakum as-sibahata wa ramya bisiham wal mar'ata al-mighzala. Ajarkanlah anak-anak kalian, lajari. Nabi lah menyuruh. Ajarkan anak-anak kalian as-sibahata, untuk berenang, berkunjung. Sunnah itu Nabi menyuruh.
ajarkan anak-anak kalian untuk berenang, waramya bisiham, dan melempar anak panah atau menembakkan anak panah atau memanah, singkat. Ajarkan anak-anak kalian, anak laki-laki maksudnya lah, ajarkan anak-anak kalian berenang dan memanah. Wal mar'ata al-mighzala, dan ajarkan perempuan kalian, istri, anak, bebinian, mama, pokoknya binian. Ajarkan perempuan kalian untuk menenun atau memuntal kain wol, itu mighzal, mau olah baju dan sebagainya. Nah, ini hadits kedua pun penting bujur-bujur pian pahami. Yang pertama, Nabi menyuruh alimu lajari jernabi. Alimu auladakum, ajarkan anak-anak laki-laki kalian as-sibahata, untuk berenang, waramya bisiham, dan memanah. Ini kayak apa hendak melajari anak bakunyung, abahnya jangan ada bisa. Pentinglah. Karena berenang itu Nabi seorang yang menyuruh lajariakan anak-anak ikan. Supan, ada orang muslim kada bisa bakunyung itu supan. Menyunyupani. Hidup parak sungai. Hari-hari 3 kali sehari ke Jamban. Laporan di Jamban. Bakunyung gak ada bisa. Bari malu. Lajari takutan bipai lamas. Kena patuk buntal. Taguk buaya. Culik hantu banyu. Macam-macam alasan. Belajar sunnah ini. Belajar bakunyung itu. Bahari kami lagi halus-halus itu, awal belajar bakunyung ditimbai ke sungai. Hanyar dijuluri kain oleh marina bahari di Banjar. Lamas biar. Tapi di situ lalu timbul keberanian, lalu bisa bakunyung, bisa mengendalikan tangan supaya terapung, batis dan yang lain. Belajar bakunyung, jangan kada. Takian khususnya nih. Jangan kada bisa bakunyung, apalagi kita ini di tanah Kalimantan, negeri nang banyak sungainya. Bahkan sungai salah satu wadah untuk mencari nafkah, banyak di Kalimantan nih. Wadah untuk mencari nafkah sungai. Kadang diolahkan karamba, kadang sungai wadah mencari nafkah yang lain, mencari iwak, maunjun dan yang lain. Kadang sungai menjadi alat atau jalan untuk transportasi. Masih banyak di sungai-sungai Barito, itulah sungai itu menjadi jalan utama. Akses lewat darat kadakawa. Daerah Jinamas, Jejangkit, daerah mana lagi situ? Daerah Sungai Barito tuh. Kelanis ke atas, itu jalan utama mereka sungai. Lalu lintas tuh sungai. Artinya kita nih orang Kalimantan dekat dengan banyu. Kalau sampai kada bisa bakunyung, terlalu kita. Sedangkan itu Nabi yang menyuruh, belajarlah berenang. Lajari bakunyung. Waramya bisiham, ajarkan anak-anak kalian untuk memanah. Nah, ini penting melajari anak kita supaya tangkas, cekatan, konsentrasi, kemudian olahraga tubuh. Karena di dalam memanah itu banyak pelajaran penting. Pelajaran konsentrasi terhadap satu objek, inya membidik. Pelajaran kayak apa, inya memainkan otak. Sekira
daya pegas tali panah itu sejauh apa harus ditarik sekira sampai kepada jarak sekian ratus meter, nang di situ ada target. Kayak apa cara mengikuti gagang panah dan mengikuti ujung daripada anak panah. Kada bebarang lah. Kada kawan yang singkapit ke itu caranya, nang kapit ke itu sakit jari. Ada caranya. Kayak apa posisi derajat diangkat tangan sekira hitungan fisikanya. Kalau diangkat sekian puluh derajat, kena sesuai dengan gaya gravitasinya beturun-beturun, pas bidikan target bulat di tengah. Itu main otak dan percobaan. Kemudian mengukur angin, biasanya di anu tangan, hanya di anu ke angin, terasa di mana dingin, sepoyan angin berarti arah ke situ angin, merenghakan sedikit. Itu ilmu loh, ketangkasan. Kadang nang sing tak itu India. Karena harus. Kadang kayak itu orang pemanah itu kada bebarang. Berat massa anak panah dihitung. Seimbang kada ujung anak panah dengan bagian belakangnya. Hitungannya ada secara fisika, hitungan matematik jadi. Panjang busurnya berapa sekira daya pegasnya lebih kuat. Bahannya dari apa? Amun bahannya kayu ditarik patah malakup. Nah, jadi peng patah di sini patah dua. Cari nang pegas. Kayu-kayu nang sifatnya bebulik ke asal mun ditarik, melentur. Kayak apa posisi berdiri, miring, batis kiri di mana batis kanan. Mata kayak apa membidik, betutup sebelah, itu ilmu. Melajari ketangkasan. Jadi anak itu cerdas. Aram ya bisiham, kada bebarang. Jangan dikira simpel memanah tuh tinggal tarik plak sampai itu film India aja loh. Wah, jadi kayak stok. Nyamannya muha. Expert kada, ada cara-caranya. Mengukur jarak, kayak apa angin, kayak apa berat massa dari anak panah, kada bebarang. Makanya penting melajari kekanakan memanah. Bahaya bipai mun kanakan dilajari memanah kalau pina mamanya kena dipanahnya. Tukarakan panah mainan dulu. Ada nang betetempelan ujungnya tuh, ada kalau nang ditembakakan tak coba tempelnya ke kaca, ujungnya karet. Tukarakan itu murah. Jangan motoran beremot, talarang. Karena kan 5 tahun, 8 tahun. Tukarakan panangan yang terbagus, tapi jangan plastik nang buruk, patah juga. Anda targetnya di dinding nanya belajar memanah. Dapat sunnah Nabi dia melajari anak untuk memanah. Jangan engken nukarakan anak mainan tuh jangan engken. Apalagi yang berkaitan dengan anjuran-anjuran Nabi. Jangan engker nukarakan bahagiakan anak tuh. Ujar Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibi ratib, Allah fi tafrihi sibyan. Jangan kada ingat jar Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratib Al-Attas, jangan kalian kada ingat untuk membahagiakan kekanakan. Jangan kebahagiaan seorang aja dipikirkan, anak-anak kita pun kadang harus dihibur. Ketika inya terhibur dengan hiburan-hiburan yang kada ekstrim, kada berhimat, setelahnya nyaman dipapadahi. Allah bitafrihi sibyan sidin. Jangan kada ingat membahagiakan kanakan. Coba kanakan tuh pian bari igulaan hanya disuruh mau kadanya. Mau. Harus dibahagiakannya dulu. Diunjai lah bahasa kita. Sama tadi tukarakan inyak mainan, lebih-lebih nang berkaitan dengan sesuruhan Nabi. Panahan itu berapa ada sampai 100.000 lah nang mainan itu. Tapi mbahnya lihai kan aja panahnya biar abahnya taplak diberi ketidahi. Ya, padahi jangan nakai memanah, panahi cacak aja. Cacak kada apa dibunuh. Wah, ramian begini malam-malam. Pak, jangan akan. Wal mar'ata al-mighzala. Nani dengarkan abah-abah. Ajarkan wanita kalian untuk memuntal wal atau menenun.
Tahu lah pian, kayak benang wol bahar itu ada nang kerajinan tangan itu dipuntal, kadang diolah jadi baju, jaket, bukan sweater. Kadang jadi topi. Lajari wanita kalian untuk bisa menenun atau bahasa umum lain menjahit. Artinya sibukkan wanita dengan hal yang bermanfaat. Hal yang kemudian jadi hasil. Itu maksud Nabi. Karena ketika ia belajar menenun, memuntal, mengolah sweater, mengolah topi anak, mengolah sarung tangan, waktunya habis pada hal yang positif dan ada hasilnya tuh nah. Janganlah jari bebinian nang kada ada hasil, kada nampak hasilnya. Lajari apa? Lajari bebinian ngerumpi. Saban hari mbahnya asar 4:30 sampai maghrib di pelataran rumah bepandiran. Ada yang mencari kutu sambil. Tabuang waktu itu, lajari menenun. Itu pun melajari konsentrasi bagi bebinian. Kada kegampangan menjahit, menenun itu kada gampang. Itu Nabi yang menyuruh lah. Melajari kayak apa merapikan, kayak apa sistemnya bujur-bujur tertata sampai terbentuk pakaian atau hal-hal lain, bonekaan, kakanakan, kawak dijual bahasa. Itu Nabi yang melajari. Ajarkan wanita kalian untuk menenun, memuntal wol. Bahasa umum menjahit. Lajarinya menjahit bebinian itu. Jangan baju laki rabit sedikit. Kayak apa nih abahnya? Plester kah? Baju di plester. Kadang nang lucu tuh tarat laki menjahit baju rabit selawar rantas. Kan lakian berselawar kadang rantas. Bagian belakangnya ke apa? Mungkin karena gerakan tubuh nang ekstrim kerak. Rabit bagian selangkangan kadang lelakian tuh. Rupanya besumbalit benar. Rabit nang laki seorang menjahit, nang bini kada paham. Tak lalu kayak itu binian kada paham menjahit tuh. Kalaupun mencoba binian menjahit, tuh cucuk jar. Wah. Cucuk jarum tangannya berdarah kai. Binian harus lihai menjahit, Nabi menyuruh. Harus ada kebisaan dalam hal itu. Jadi rantas selawar laki dijahitakan pakai pola. Pilih benangnya nang kiranya mirip-mirip warna kain. Jangan selawar biru benang habang. Lihatan orang rantasannya nama jahit jurang. Bahlul. Selawar biru gelap. Tatambalannya jahitannya warna habang. Di bawah selawarnya pulang hadir bakawinan kelihatan orang. Cari nang mahihirip, cari juga benang nang mirip dengan warna dasar kain. Kelihatan tersamarkan. Ini sudah warnanya habang, selawarnya biru, birut pulang. Ataupun yang penting terjahit, tertutup. Belajar teknik itu. Teknik simpulnya kayak apa, masukkan ke dalam, keluarkan, masukkan lagi simpul dengan tali yang awal dimasukkan. Itu ada pola. Ada polanya itulah. Di mana belajar pola-pola kayak itu? Banyak aja di YouTube. Kalau dilihat di YouTube cara menjahit yang benar, tuh nyaman wah ini kan kita manfaatkan tuh nah hal-hal yang sifatnya modern. Cari di YouTube itu cara menjahit yang benar. Ada tuh kena keluar tuh. Jangan lupa subscribe ya guys, jangan di awal. Ada apa-apa yang penting dapat ilmu kita. Bahkan pian nih menambah cara memantat yang benar kira-kira ada sudah kontennya tuh. Cara menyadap karet yang benar. Mungkin ada keluar. Coba jaga nabian. Kai-kai bisa sengot bisa timbul. Gitu. Intinya wal mar'ata al-mighzal. Ajarkan wanita kalian untuk menjahit, menenun. Itu memang sudah bagian fitrah bebinian. Hal-hal kayak itu. Menjahit, merapikan pakaian. Itu hal fitrah binian. Binian harus paham di situ tuh. Nah. Belajar. Keaslian diri pian dalam hal itu mudah untuk menggawi. Asal mau, ada kemauan. Ibu-ibu, wanita yang sudah paham, menjahit, menenun, lajari yang belum paham.
Apalagi ada mesin jahit, pelajari yang lain supaya ada kebisaan dan bisa jadi duit kalau bujur-bujur itu diarahkan. Hadis ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, ar-ramyu 'alal gharadi karramyi 'alal jihad. Memanah kepada target, gharad target atau apa bahasa nang bulat-bulat nang biasanya dijadikan target tuh apa bahasanya tuh? Bahasa Arab tuh gharad artinya target, memanah. Nang bulat-bulat kadang habang di tengah. Memanah menuju target, berlatih maksudnya, karamyi ala jihad. Pahalanya bagaikan memanah ketika berjihad. Belajarannya aja tuh pahalanya kayak berjihad sudah. Memanah ke arah target, bidikan, pahalanya bagaikan memanah ketika berjihad. Nah ini bisa dimulai kita diduhatlah, nungkar panahan, ada yang berjual lah, atau maulah pakai paring, halaban nggak kau patah, atau nungkar nang sudah jadi, andak targetnya, tapi andak target jangan dihigi rumah orang. Amun luput bidikan harus kena kaca, hutan kayak ini andaki targetnya di ujung, sasaran tembak, Lalu pian belajaran memanah situ tak, baharatan tak, seikung kena, seikung ini. Tapi jangan dijadikan ajang judi. Nah, amun kena bulatan tengah kan bayarlah 20.000. Ayo, amun kadi kan membayar judi. Jangan main duit. Belajar dibuka area panah gitu. Ada apa-apa? Ada mungkin orang berjual khusus wah inilah panahan itu dengan anak panahnya. Ada yang mahal, ada yang murah. Lawan target-targetnya sediakan. Belajaran kita niat mau umpati sunnah. Hadits keempat, qala sallallahu alaihi wasallam, man yaruddu sahma 'alal marma minal gharadi kana lahu bi kulli qadamin ajru itqi raqabah. Barang siapa yang mengembalikan anak panah, barang siapa yang mengembalikan anak panah ke tempat melemparnya, dari tempat sasaran tembak, barang siapa yang mengembalikan anak panah ke tempat asal melemparnya dari sasaran tembak, kana lahu bikulli qadamin ajru itqi raqabah. Maka baginya pahala di tiap langkah kakinya seperti memerdekakan budak. Barang siapa yang mengembalikan anak panah ke tempat melemparnya dari sasaran tembak, maka di tiap langkah kakinya bernilai pahala seperti memerdekakan budak. Pahamlah biar. Kan ada titik menembak. Nang tadi udah jelaskan, titik anggap
Inya disitulah menembak, melesakkan, melempar atau melepas anak panah. Titik tembak. Itu marma disebut. Ada titik target. Bidikan sasaran tembak. Anggap 200 meter. Kejauhan lah. 100 meter atau 50 meter. Ketika ada yang melempar anak panah, tak. Sampai 50 meter ke sasaran tembak. Yang mengambil bahasa anak panah yang sudah ditimbai, dibulikakan pulang ke tempat awal menembak. Di tiap langkah kakinya untuk mengambil anak panah yang sudah ditimbai, pahala bagai memerdekakan budak. Artinya, segala aktivitas yang berkaitan memanah itu pahala. Yang penting niat bujur. Berjalan mengambilkan uyuh tuh. Apalagi yang menembak layau. Amun yang menembak pas ke tempat bidikan tinggal mencabut. Ada yang menembak layau ke padang sabat, berular pulang. Mana tadi kami bebarang menembak? Ambil mencari dahulu. Noh. Mencari ada ular, jejak. Karena duri-duri macam-macam tak ambil dapat. Tiap langkah kaki inya mengambil anak panah dan membulikakan ke tempat awal menembak, bagaikan memerdekakan budak. Ganal pahalanya. Atau ada yang memanah layau, sangkut, berikit di atas pohon. Tiap yang menaiki ke atas pohon baru itu dapat pahala. Tapi hati-hati. Gugur mendabau. Membulikakan anak panah itu kan waktu. Tenaga terbuang. Kada sia-sia dapat pahala, ujar Nabi. Makanya luar biasa pahala memanah itu. Mengambil anak panahnya aja dapat pahala, apalagi belajar teknik menembaknya tadi. La ilaha illallah. Hadits kelima, qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka ramya ba'da ta'lim faqad taraka min sunnati. Faqad taraka sunnatan min sunnati. Barang siapa yang meninggalkan memanah, barang siapa yang meninggalkan memanah setelah inya sudah belajar, setelah dia sudah belajar, maka sungguh orang tersebut telah meninggalkan sunnah dari sunnahku. Maka orang tersebut telah meninggalkan sunnah dari sunnahku. Man taraka ramya, barang siapa nang kada mau lagi memanah, sampai kada ingat tekniknya, ditinggalnya memanah, sudah pernah belajar, ba'da ta'lim, setelah sudah pernah belajar. Lagi muda belajar memanah, tuha kada hendak lagi mengikuti panahan. Kada mau lagi belajar, ditinggalkannya. Sungguh orang tersebut meninggalkan sunnah dari sunnahku. Sampai kayak itunya Nabi. Saking pentingnya belajar memanah itu. Dan sebagaimana ulun sampaikan, kenapa sampai memanah ini punya peranan penting di dalam sunnah Nabi? Karena kalau laki-laki seberataan sudah menguasai teknik memanah, seandainya tiba-tiba datang waktu jihad, maka kebisaannya untuk memanah tadi bermanfaat besar untuk kemenangan umat Islam. Itu salah satu hikmahnya. Seandainya semua laki-laki muslimin menguasai teknik memanah, sudah paham cara memanah,
paham kayak apa posisi kuda-kuda dalam mengambil posisi sebelum memanah, paham bagaimana membidik target, semua paham. Seandainya tiba-tiba terjadi perang antara kita dan orang kafir harbi yang terang-terangan membantai umat Islam, maka kebisaan kita tadi terpakai bujur, bermanfaat betul untuk kemenangan umat Islam. Karena posisi pemanah itu dalam peperangan di zaman Nabi sangat vital. Posisi para pemanah dalam peperangan yang berkecamuk itu memiliki posisi yang penting benar. Dan bahkan bisa jadi penentu kemenangan dalam peperangan. Ketika musuh menyerang dari satu arah, tim pemanah ada sudah siaga siap situ, kada jadi menyerang dari arah tersebut musuh. Kenapa? Mati konyol dipanah orang dari jauh. Peran penting para pemanah itu luar biasa dalam peperangan. Nah, kalau dikias di zaman sekarang, era modern, bisa jadi latihan menembak. Latihan menembak itu kalau mengambil ilmu kias menggantikan posisi panahan. Tapi pulang terbentur dengan aturan negara kita. Kada seberataan orang diperbolehkan dan diberi izin memiliki senjata api. Tapi kalau sekarang kiasnya ke situ, belajar menembak. Kalaupun kada dapat izin senjata api, belajar pakai senapan angin. Nah, itu sama. Tujuannya ketika terjadi tiba-tiba perang, terpakai kebisaan pian, teknik-teknik pian, teknik mengumpak senapan angin. Ada nang kada bisa mengumpak, plak pas takapit jari. Salah mengikut tiga kada pintar. Maisi pelurunya tersalah, terpantik, terpuntal. Ada baik keluar kapap. Ada teknik juga, itu pun bagian. Hikmahnya tadi, kalau terjadi perang berkecamuk, kebisaan kita tuh terpakai bujur untuk memenangkan kemenangan umat Islam. Sama kayak panah tadi. Artinya menembak pun zaman sekarang, latihan menembak, itu pun kalau diambil ilmu kias bagian dari yang dianjurkan Nabi. Hanya saja kita terbentur aturan negara, kada boleh sembarang orang memegang senjata api. Tapi itu sama, karena perang zaman wahini pakai alat-alat modern. Kalau zaman bahari adanya cuman panah atau menjanik. Menjanik itu ketapel raksasa. Yang di situ karena di ujung ketapel diandak semacam jerami karing berbentuk bola dibakar. Dilumuri minyak mentah dibakar, dilempar ke arah musuh. Itu senjata terkuat zaman bahari, zaman Nabi perang. Belum ada pesawat tempur, belum ada tank, belum ada meriam. Meriam mungkin ada sudah. Cuman di Jazirah Arab yang dipakai menjanik tadi. Dan panahan. Itu zaman dulu. Penting posisi pemanah dalam peperangan. Zaman ini kalau diambil kias ya tadi yang memegang senjata. Perlu belajar gitu itu. Seandainya terjadi jihad, ada panggilan jihad contohnya. Tapi naudzubillah min dzalik. Kalau terjadi perang antar kita dengan orang-orang kafir harbi, kasihan wanita-wanita dan anak-anak kecil. Mudah-mudahan Allah jaga kita seberataan. Sebelum kita tutup, kita sedikit membaca tahlil untuk almarhumah Haji Halidi bin Ijab dan Hajah Masjam binti Irman. Iyalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
الله لا إله إلا 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 الله لا إله إلا